la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Masih dengan tindakan negara Amerika Serikat yang melancarkan operasi terhadap negara berdaulat Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro yang menjadi topik perbincangan hangat di dunia fakta kali ini. Di dunia modern, kedaulatan negara seharusnya menjadi prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun dalam praktiknya, prinsip itu seringkali diuji, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Pada awal krisis ini, dunia dikejutkan oleh tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela, anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang presidennya Nicolás Maduro, ditangkap dalam sebuah operasi yang tidak pernah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Bagi Venezuela, ini bukan sekedar peristiwa politik, ini adalah luka terhadap martabat nasional. Tidak lama setelah kejadian tersebut, pemerintah Venezuela mengeluarkan pernyataan resmi. Nada pernyataan itu tegas, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang kompromi terhadap satu hal, kedaulatan. Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan agresi terang-terangan. Tidak ada mandat hukum internasional, tidak ada resolusi Dewan Keamanan PBB, dan tidak ada proses pengadilan internasional yang membenarkan penangkapan Presiden Maduro. Dalam hukum internasional, kepala negara sedang menjabat memiliki hak imunitas penuh. Imunitas ini bukan hadiah politik. Ia adalah fondasi agar hubungan antar negara tidak berubah menjadi konflik tanpa aturan. Bagi masyarakat internasional, penangkapan seorang presiden mungkin terdengar seperti isu politik biasa. Namun bagi sebuah negara berdaulat, maknanya jauh lebih dalam. Penangkapan seorang kepala negara yang lagi menjabat berarti mengabaikan legitimasi pemilu nasional, meremehkan institusi kenegaraan, dan menyampaikan pesan bahwa kekuatan bisa mengalahkan hukum. Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa jika presiden ini dibiarkan, maka setiap kepala negara di dunia berpotensi menjadi target kekuatan asing. Ini bukan hanya tentang Venezuela, ini tentang masa depan hubungan internasional. Venezuela secara eksplisit merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam piagam tersebut ditegaskan, setiap negara memiliki kedaulatan yang setara. Tidak ada satupun negara yang berhak mencampuri urusan internal negara lain. Penggunaan kekuatan hanya sah jika disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Venezuela menilai bahwa tindakan Amerika Serikat melanggar seluruh prinsip tersebut. Lebih dari itu, Caracas menyebut bahwa penangkapan Presiden Maduro adalah bentuk penghinaan terhadap sistem hukum internasional. Di dalam negeri Venezuela, dampaknya sangat besar. Bukan hanya di tingkat elit politik, tetapi juga di tengah masyarakat. Reaksi yang muncul antara lain seruan persatuan nasional, penegasan loyalitas institusi negara terhadap konstitusi, dan penolakan luas terhadap intervensi asing. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami media sensasional. Venezuela tidak pernah menyatakan perang dan tidak ada deklarasi mobilisasi militer terhadap Amerika Serikat. Respon dari Venezuela sendiri bersifat defensif, legal, dan diplomatik. Alih-alih membalas dengan kekuatan, Venezuela memilih jalur lain. Pemerintah menyatakan akan mengajukan isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta dukungan negara-negara anggota dan mendorong penyelidikan hukum internasional. Langkah ini mencerminkan satu pesan kuat, Venezuela ingin hukum berbicara, bukan senjata. Caracas memahami bahwa perang hanya akan memperparah penderitaan rakyat. Yang mereka tuntut adalah keadilan internasional. Dalam berbagai forum internasional, Venezuela menyampaikan narasi yang konsisten. Narasi itu berbunyi, kami adalah bangsa dan negara yang berdaulat. Presiden kami dipilih rakyat dan tidak ada negara yang berhak menculik pemimpin kami. Pemerintah Venezuela menekankan bahwa mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Yang mereka tuntut hanyalah hak yang sama seperti negara lain. Kasus Venezuela menjadi cermin bagi dunia. Apakah kedaulatan masih dihormati ataukah hanya berlaku bagi mereka yang kuat? Bagi Venezuela, jawabannya jelas. Jika hukum internasional gagal ditegakkan, maka dunia sedang bergerak menuju era di mana kekuatan menggantikan keadilan. Dan inilah titik awal dari krisis yang lebih besar, yang kemudian menyeret Rusia dan China ke dalam pusaran diplomasi global. Kali ini kita mencoba untuk berpaling sedikit dari Venezuela.
Ketika dunia masih mencerna apa yang terjadi di sana, satu negara bergerak cepat mengeluarkan pernyataan tegas. Negara itu adalah Rusia. Bagi Moskow, isu ini bukan sekedar konflik regional di Amerika Latin. Ini adalah soal prinsip dasar hukum internasional. Penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas tatanan global. Tidak lama setelah kejadian tersebut, pemerintah Rusia melalui Kremlin menyampaikan sikap resmi. Nada pernyataannya tegas, dingin, dan terukur. Rusia menyatakan bahwa penangkapan kepala negara berdaulat oleh negara lain adalah ilegal. Tidak ada dasar hukum internasional yang membenarkan tindakan tersebut. Amerika Serikat telah bertindak secara sepihak. Presiden Vladimir Putin menilai bahwa tindakan tersebut menciptakan presiden yang sangat berbahaya bagi stabilitas dunia. Bagi Rusia, inti permasalahan ini terletak pada satu hal, imunitas kepala negara. Dalam praktik hukum internasional sendiri, kepala negara yang sedang menjabat tidak dapat ditangkap secara sepihak. Penegakan hukum lintas negara harus melalui mekanisme internasional. Tanpa mandat PBB, penggunaan kekuatan adalah pelanggaran. Rusia menegaskan bahwa jika kepala negara bisa ditangkap tanpa proses internasional, maka sistem global kehilangan legitimasi. Pemerintah Rusia secara eksplisit menunjuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip yang ditekankan Moskow, kesetaraan kedaulatan negara, larangan campur tangan urusan internal, penyelesaian sengketa secara damai. Menurut Rusia sendiri, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela tidak hanya melanggar kedaulatan Venezuela, tetapi juga merusak fondasi hukum internasional yang telah dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Lalu, bagaimana sikap Rusia di PBB? Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia membawa isu ini ke tingkat internasional. Langkah Rusia meliputi menuntut penjelasan hukum dari Amerika Serikat, mendorong diskusi resmi di Dewan Keamanan, dan menyuruhkan penyelidikan internasional. Rusia menegaskan bahwa PBB tidak boleh diam ketika hukum internasional dilanggar oleh negara manapun. Di tengah narasi media yang berlebihan, Rusia menyampaikan klarifikasi penting. Rusia tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Rusia juga tidak mengumumkan operasi militer dan tidak menyuruhkan konfrontasi bersenjata. Respon dari pemerintahan Rusia bersifat diplomatik, legal, berbasis hukum internasional. Pesan dari Moskow pun jelas, hukum harus ditegakkan, bukan dibalas dengan kekerasan. Dampak dari pernyataan Rusia di panggung global pun rupanya menuai beberapa dampak yang menguatkan posisi diplomatik Venezuela, mendorong negara lain bersuara di PBB, dan membelah opini internasional antara unilateralisme dan multilateralisme. Banyak negara mulai mempertanyakan apakah dunia masih diatur oleh hukum atau oleh kekuatan semata. Bagi Rusia, Venezuela adalah garis merah. Jika kepala negara bisa ditangkap tanpa mandat internasional, maka tidak ada lagi jaminan stabilitas global. Pesan Rusia sederhana namun tegas. Presiden bukan target sah, kedaulatan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan hukum internasional harus ditegakkan tanpa pengecualian. Dari Moskow, pesan itu bergema ke Beijing, membuka babak berikutnya dalam krisis global ini. Ketika Venezuela bersuara tentang kedaulatan dan Rusia menegaskan hukum internasional, satu kekuatan besar lain menyampaikan pesan yang tidak kalah tegas. Pesan itu datang dari China. Bagi Beijing, apa yang terjadi di Venezuela bukan hanya krisis regional. Ini adalah cerminan arah dunia. Apakah sistem internasional masih bersifat multilateral atau telah berubah menjadi arena kekuasaan sepihak? Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi. Isinya lugas dan tajam. China menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak bertindak sebagai hakim dunia. Penangkapan pemimpin negara berdaulat oleh negara lain adalah tidak dapat diterima. Tindakan sepihak merusak stabilitas internasional. Presiden Xi Jinping menegaskan prinsip yang selama ini menjadi fondasi diplomasi China, penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain. China secara konsisten mengedepankan prinsip non-intervensi. Dalam konteks Venezuela, Beijing menekankan bahwa masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyat Venezuela. Perubahan politik tidak boleh dipaksakan dari luar. Tekanan militer dan penangkapan paksa adalah bentuk intervensi.
China menilai bahwa tindakan Amerika Serikat menciptakan ketidakstabilan bukan solusi. China menggunakan istilah yang kuat namun diplomatis. Beijing mengkritik unilateralisme, yaitu tindakan sepihak tanpa mandat internasional, penggunaan kekuatan tanpa persetujuan PBB, dan pengabaian mekanisme hukum global. Menurut China, jika praktek ini dibiarkan, dunia akan kembali pada logika kekuatan, bukan hukum. Lalu, apa posisi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Sebagai anggota Dewan Tetap Keamanan PBB, China mendorong pendekatan multilateral. Langkah yang diserukan China antara lain pembahasan resmi di Dewan Keamanan, penyelesaian sengketa melalui dialog, dan penegakan piagam PBB secara konsisten. China menegaskan bahwa PBB harus menjadi pusat penyelesaian konflik, bukan penonton pasif. Di tengah banyaknya narasi provokatif di media, China menegaskan sikapnya. China tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Dia pun tidak mengancam menggunakan aksi militer dan tidak membentuk koalisi serangan. Respon resmi dari pemerintahan China kurang lebih sama dengan Rusia, yaitu pendekatan yang bersifat diplomatik, multilateral, dan berbasis hukum internasional. Pesan Beijing pun jelas, konflik tidak boleh diselesaikan dengan kekuatan senjata. Pernyataan China pun membawa dampak luas. Beberapa dampaknya yaitu meliputi menguatnya posisi Venezuela di forum internasional, memberi bobot besar pada isu hukum internasional, dan mempertegas pembelahan dunia antara pendekatan sepihak dan multilateral. Banyak negara berkembang melihat sikap China sebagai penyeimbang terhadap dominasi kekuatan besar tunggal. Bagi China sendiri, kasus Venezuela adalah peringatan keras. Jika suatu negara bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi, maka tidak ada negara yang benar-benar aman. Pesan China sederhana namun mendalam. Dunia bukan milik satu negara, hukum internasional bukan alat politik, dan kedaulatan harus kita hormati. Dari Caracas, Moskow, hingga Beijing, satu pesan kini menggema di seluruh dunia. Pertanyaannya kini tinggal satu. Apakah dunia mau mendengarkan? Sampai jumpa di episode selanjutnya.